maki dan dibentak-bentak. Wahai pelatihku, betapa kau jam dirimu. Wahai pelatihku, betapa jeli matamu. Tidakkah kau tahu apa isi hatiku? Ku cinta padamu, ku sayang padamu. Luar biasa. Bapak-bapak jangan malu-malu ya. Sekali lagi, selamat pagi. Luar biasa. Yes. Nah, SMK mana ini? Sama MTS ya, MTS ya. Ya, terima kasih. Kami telah diundang ke SMK Tumbal, tapi dibina ya istilahnya ya, untuk memberikan pengetahuan atau ilmu sedikitlah tentang lalu lintas. Nah, kami perlu perkenalan dulu ya nih. Perkenalan dulu ya. Nama saya Triyoki Wiyanto. Ya, tempat tanggal lahir di Kebumen 18 Oktober tahun 1975. Untuk lewat pendidikan umum, SD lulus tahun 88, SMP tahun 91, SMA tahun 94. Masuk kepolisian, pendidikan, kalau dulu masih 1 tahun, masuk 95, lulus tahun 96. Untuk pendidikan di Jawa dulu, kasih abri, pendidikannya di luar negeri, pendidikannya luar negeri dulu, di Timur tugas pertama. Selanjutnya ada jejak pendapat, terus pindah ke Jawa. Kebetulan ditempatkan kembali ke kampung di Kebumen tahun 99 sampai 2006 sampai sekarang di Kemiri. Nah, untuk penugasan di Kemiri, saya kebetulan di unit Dimas sebagai Kanit Dimas Polsek Kemiri. Untuk yang membantu saya, rekan-rekan dari Dimas ini untuk wilayah sini Pak Aris ya, Pak Aris Prasetyo. Nah, mohon berdiri ya, Mas Aris. Nanti juga mengirim materi. Nanti biar kita lebih lengkapnya dengan Mas Aris kami yang menyampaikan. Terima kasih Mas. Ya, dilanjut ya. Untuk dari Mas sama ya, ya Pak kenalan. Tadi di Kemiri di unit Dimas untuk rekan yang membantu ada Pak Deputi Mas. Setelah Pak Aris di wilayah Kemiri bagian timur mengampu 10 desa. Pinang, Storaga, Jati Ramsan, Girijoyo, Girimulyo. Untuk wilayah barat yang agak tengah Pak Geron sama Kedulpongan Wetan. Ini Bapak semua ini dari mana Mas? Banyak dari mana siswanya? Wilayah timur atau dari barat? Timur semua. Ya dari Kemiri nggak ada. Nggak ada ya. Kebetulan malah rumahnya dekat-dekat. Kalau musim hujan nggak terlalu repot. Oh, ini banyak sebetulnya dari mana? Ah, kok gimana kan di? Aduh, teman. Hah? Langgar. Di sini modal. Oh ya, bagus, mantap. Sudah berani mandiri. Nggak terjatuh sama bapak ibu. Bapak ibu kerja di mana? Bapak ibunya kerja di mana? Di rumah aja. TNI, TANI. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 10. Berarti kelas 1 ya. Nanti SMK ya. Oh ini rumah untuk yang SMK-nya kelas berapa saja? Yang SMK kelas berapa SMK? 11. Kalau yang dari MTS? Kelas 2. Kelas berapa? 8. Berarti kelas 2 ya. Yang penting semangat dulu. Karena nanti tadi ada pesanan dari Bapak Ibu Guru, Pak Kepala, jadi sudah menyampaikan. Jadi fokusnya paling tidak nanti mas-mas mbak-mbak ini bisa mengatur
bisa menerapkan jalan. Nah, nanti saya berbagi ilmu lah supaya bisa untuk memberikan pelayanan bagi untuk rekan-rekan yang mau masuk ke sekolah. Jadi bisa mengaturan lalu lintas. Saya kira cukup untuk perkenalannya. Ya paling enggak nanti kalau sebagai pengatur lalu lintas paling enggak harus tahu dasar hukumnya apa. Nah ini sebagai dasar ya. Yang pertama harus yang paling enggak tata tertib berlalu lintas harus tahu dulu sebagai bekal ya. Nah ini dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lanjut Mas. Ya yang nah ini untuk alat isyarat, alat pemberi isyarat. Nah ini berapa alat tulis ya? Kalau bawa silakan ditulis yang penting-penting saja. Nah ini bisa di saking bikin saya dari sudah bisa kelihatan. Fungsinya untuk mengatur kendaraan atau berjalan kaki. Nah, ini sudah tahu semua kalau rambu-rambu. Nah, kalau hijau itu jalan, kuning hati-hati, merah berhenti. Tapi pada umumnya di Indonesia, khususnya di daerah Purworejo, kalau kuning itu hati-hati harusnya di mana bawa motornya? Pelan-pelan kan betul. Tapi kebanyakan orang ngebut, khawatir enggak kaki abang. Nah, betul ya? Seperti itu. Harusnya hati-hati, malah tambah kecepatan, khawatir enggak abang. Itu enggak boleh. Nah, jadi saya pesankan kepada Mbak Mas yang ikut di kelas ini, walaupun cuma satu hari, kali tidak punya ilmu. Oh, kalau saya berturut naik motor di daerah perkotaan, kota Ajo, kemana yang ada lampu lintas harus seperti itu. Kalau sudah kuning, lebih baik hati-hati, ya, jangan tambah kecepatan. Takutnya apa? Kalau kita tambah kecepatan untuk yang lain sudah hijau, sama-sama jalan nanti ya, timbulnya apa? Kecelakaan lalu lintas. Oke, ini rekan berlaku ya. Rekan lintas adalah salah satu dari penerapan pelengkap jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau pertanda di antara sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk. Jadi lambang itu ada tiga: larangan, perintah, dan petunjuk. Lanjut Pak Kadis. Nah ini sudah sering tahu semua dong. Nah itu kalau yang kuning itu peringatan, kalau yang kuningnya merah larangan, kalau yang biru perintah, hijau petunjuk. Nah ini lambang utama itu yang bawah. Jadi intinya itu ada berapa? 4 ya? Kuning, merah, biru, dan hijau. Coba dilihat lagi. Kalau kuning itu apa? Tanda berapa? Nah, merah? Hijau? Biru? Nah, jadi sudah tahu ya. Paling nggak ada gambaran. Kalau misalnya di jalan lihat seperti itu, paling nggak sudah tahu maknanya apa, artinya apa, ya. Nah ini kalau menggunakan itu ya harus klik itu, ya. Ini, nah jenis lampu tadi, jenis lampu Mas. Nah, tuh, ini perlu ditangkap ya. Nah, berarti bagaimana bisa kalian ya? Apa orang muda sedikit atau apa? Hah? Memang gitu ya? Ya saya bacakan aja ya. Ini aja, intinya aja. Kalau biru petunjuk itu tidak bisa cukup. Ya, nggak usah kurang, nggak usah. Yang penting intinya aja. Kalau biru itu petunjuk, merah larangan, hijau petunjuk ya. Peringatan itu warna kuning. Nah itu aja intinya itu. Lanjut Pak.
Nah ini sudah sering lihat kan lampu ini. Nah tuh kalau basto ini, bentar mas, saya tadi yang pertama mas. Ya yang ini dilarang masuk, yang umum aja, dilarang belok, memutar, dilarang parkir, dilarang berhenti, sepeda dilarang masuk, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini lampu petunjuk. Nah ini ada jalur sepeda, arah yang diwajibkan. Ini balai pengobatan, pom bensin, rumah makan, dan parkir. Bisa dilihat ya? Kalau misalnya ini ingin punya catatan lengkap, bisa buka di Google. Ada semua. Kalau mau dipelajari lagi. Nah ini sebagai pengenalan saja untuk lampu-lampu petunjuk. Ya lanjut. Nah ini sudah tahu ya, bukan peringatan ya. Tuh kalau misalnya melihat yang ketiga itu rambu-rambu penyeberangan, apa yang dikerjakan? Tindakan apa terdapat berkendara? Kalau ada rambu-rambu yang penyeberangan jalan itu melihat, terus paling kalau bawa kendaraan itu harus mengurangi kecepatan. Lihat situasinya apa terjadi, biasanya diletakkan di sekitar dekat-dekat lokasi keramaian, sekolahan. Biasanya itu ada rambu-rambu untuk penyeberangan. Jadi untuk kendaraan bermotor itu diwajibkan untuk memprioritaskan kepada pejalan kaki dan pengendara yang tidak bermotor seperti sepeda. Itu prioritasnya itu, jadi nggak boleh egois. Wah saya bawa motor, saya di jalan saya kok saya senang begini ini nggak boleh. Tetap yang prioritas itu pejalan kaki dan kendaraan yang tidak bermotor. Itu tata tertib atau soal satu di jalan seperti itu harusnya. Jadi tak bersandar kalau bawa motor itu harus sopanlah di jalan, harus memperhatikan pengguna jalan yang lain. Saya tanya, ini dari rumah diantar atau bawa motor sendiri? Kebanyakan diantar ya, atau bawa motor sendiri? Siapa yang wajib? Ujung kaki, ujung tangan. Mereka dari mana? Wina sini masnya? Dari Bola Sawangan, ya. Pokoknya saya pesan yang paling pertama, saya kebanyakan kalau dari dalam-dalam itu nggak pakai apa? Lah itu, wah aku sekali di Bola, kalau lewat kantor polisi rasa dulu para aman, nggak boleh, ya. Itu wajibnya itu pakai helm, itu paling penting. Paling penting itu pakai helm. Jadi ini karena sudah ikut diklat, saya wajibkan harus pakai helm sebagai contoh siswa yang lain, rekan-rekan yang lain, ya, mas ya. Kalau masnya naik apa ke sekolah? Motor, pakai helm apa enggak? Nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Besok-besok karena hari ini sudah ikut diklat, harus pakai helm, harus sebagai contoh rekan-rekannya, ya. Nah, ingatkan itu, harus pakai helm. Terus kendaraannya tidak boleh di model-model. Model sekian sih coba di model-model. Ayo, di protokoli, ya, nggak boleh. Ini contohnya ini jelas dalam contoh ini. Misalnya Pak Polisi sih nggak mau motor-motoran, kayak petugas keamanan, tingsot, tegur-tegur pengguna jalan. Kira-kira itu satu orang. Nah, seperti itu aja, gampang saja, yang ini aja, yang praktis saja, yang simpel saja. Seperti itulah pokoknya. Mas semua sudah ikut di PKS, ke sekolah nggak pakai helm, motornya lagi sepion, di motor itu gila, lalu wes. Misalnya dengan berkata-kata kalau oke, kalau kau boleh helm, masa kalau aku boleh helm, ya, harus sebagai contoh. Ini kelas 2 berarti baru 16 tambah ya? Ada yang sudah 17 Pak. Ada yang sudah 17, sudah punya SIM? Belum. Ngurusin ya. Kalau sudah 17 bisa kita KTP, bisa ngurusin. Ini sebagai petunjuknya.
pasalnya itu pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang ini masalahnya 2081 itu 71. Setiap orang benar-benar di dalam yang tidak memiliki izin mengemudi yang dimaksud pasal 77. Nah ini pelanggarannya ini. Jadi wajib punya SIM. Nah, kalau saya tujuh pasaran wajib ngurus SIM ya. Nah ini karena kebanyakan belum punya SIM, saya pesankan apabila kendaraan membawa sepeda motor, surat-surat harus dibawa sebagai identitas kendaraan. Jadi orang membawa motor-motor pak suratnya digowo, ya. Untuk jaga ini kalau ada apa-apa jelas. Ya bukan lagi gimana ya, sosok dia bahwa apa sih jalan luas, jalan dengan tiba pingsan, orangnya distraksi. Jadi motor sopo cari dia jelas, karena dibuka itu sudah jelas, ya. Surat-surat harus dibawa, lengkapannya. STNK dibawa, sepeda motor harus komplit, spion, lampu sen harus nyala, dan tidak boleh diganti-ganti itu warna lampu tak boleh diganti. Kebanyakan yang di model itu lampu belakang, dicopot kape jadi padam, kan bingung ke mas, kejadiannya motor lampu paling di lampu putih. Kalau kalian jelas oh ke arah sana. Itu yang paling sering di model sama anak-anak sekarang itu lampu depannya dibikin berwarna warni, terus belakangnya dicopot kafe. Jadi itu tidak boleh ya. Sebagai teladan, saya katakan sebagai teladan rekan-rekan peserta yang ikut di kali ini harus sebagai contoh. Tertib kendaraan ini, tertib berangkat ke sekolahnya tepat waktu, ya. Tapi kenapa saya dibesari sama Pak Kepala, Mas di terapi ya, yang bersemangat, harus rajin, harus disiplin, ya. Karena apa? Sebagai contoh, karena sudah diikuti di dalam PKS. Lanjut Mas. Lanjut. Lanjut. Nah ini dalam berlalu lintas pengemudi itu wajib menggunakan lajur kiri. Kalau sepeda motor ya di lajur sepeda motor yang di tengah, karena kan baru kendaraan lain. Misalnya jadi kan naik motor ada tengah nanti yang mau menjalurkan susah. Apalagi di lingkungan sini kan mohon maaf jalannya kan cerita ya. Desa-desa harus bisa berbagi dengan kendaraan lain biar tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas. Lanjut Mas. Nah ini cara melewati. Nah, jadi kalau Mbak Mas kalian ini bawa kendaraan, apabila mau mengendari kendaraan itu harus lihat situasi dulu ya, itu ya. Yang pertama, mempunyai pandangan yang bebas dan menjaga ruangan cukup bagi kendaraan yang dilewati. Dua, mengambil jalur sebelah kanan kendaraan yang dilewati. Iki seorang sinyalir kiri apa? Yo, pengalaman. Kadang-kadang ada sinyalir kiri ada nggak? Sadar dong, itu sangat membahayakan karena nggak terlihat oleh pengemudi. Biasanya kalau kita bawa mobil kita fokusnya yang lihat di sebelah kanan, sebelah kiri kalau diperhatikan. Jadi kadang-kadang ada yang seperti ngambil dari sebelah kiri itu nggak boleh. Itu yang kedua ya. Yang pertama itu harus pandangan yang luas. Jadi kalau yang kayak pengalaman saya kalau lewat daerah apa sih? Sawasan ya sendiri itu Pak ya, gini dulu ya. Itu kan banyak ikan tikungan itu aja itu. Ya kalau enggak itu harus lebih hati-hati lah lihat situasinya. Kalau memang kita belum merasa aman jangan mendahului. Karena sering kejadian tabrakan itu di tikungan-tikungan. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu pernah ada orang di Joyo Pak ya. Yang kecelakaan yang sampai motornya masuk ke kolong mobil, pernah toh? Nah itu kan yang kejadiannya kalau nggak salah di atas, di pertigaan atas itu ya. Nah itu kan karena pengendara sepeda motornya kurang berhati-hati, cuma langsung motor kencang, nggak lihat situasi jalannya, nggak memperhatikan pengendara yang lain. Nah ini bisa dilihat ya, seperti ini ya, bisa dipahami Pak ya, bisa dipahami itu menyalip tikungan, mengalir kalau pandangan tidak jelas.
Nah, dampaknya seperti ini akan menimbulkan kecelakaan. Oke, lanjut. Nah, ini sudah ditekan. Kalau mengalir yang di lampu itu nggak boleh, itu karena membatas jalan antara lajur yang dari arah yang sebelah itu nggak boleh. Nah, ini seperti ini saat ada yang ngalir di dekat zebra cross, itu juga nggak boleh. Karena siapa tahu ada yang menyeberang. Soalnya tadi di sini ya terus terang saja. Kalau ada kendaraan yang berhenti, contohnya saya bawa mobil, nah, di depan saya ada di tangan, otomatis kan saya berhenti loh ya Mas ya. Biasanya yang di belakang saya masuk ambil kanan, kis ngalir. Padahal di sana ada rame berat, saya jadi kecelakaan seperti itu. Jadi kalau kita jalan ada kendaraan berhenti, kok ini ada apa ya? Jangan buru-buru langsung ambil kanan ngalir, itu sangat berbahaya. Lebih baik tunggu sebentar beberapa saat, nanti kan sambil kasih ada apa ada depan kita bisa agak lihat sedikit ke depan, tapi jangan sambil jalan cuma menengok aja, maksudnya agak ambil ke kanan sedikit dan dikasih di depan ada apa. Itu kira-kira aman, bisa mendahului, tapi dengan catatan harus tetap berhati-hati. Oke, nah ini di persidangan. Nah, nggak boleh seperti ini ya, nggak boleh melanggar maka kalau di perempatan ini di perempatan yang tanpa lampu pengatur lalu lintas. Kalau yang gambar sebelah kiri itu dipersilakan dengan pengaturan itu nggak boleh melanggar batas garis. Ya, lanjut Mas. Nah, itu tata-tata perbatasan. Bisa dibaca dari belakang, bisa kelihatan? Bisa ya? Nah, itu pengemudi atau pengendara yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, wajib memberikan ruang yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Jadi nggak boleh makan arah yang dari yang berlawanan. Ya, contohnya kalau di jalan Pinang sampai Kloning, ya kan mobil ya cuma sampai melewati kira-kira saja lah, misalnya dari pembatas jalannya nggak sampai melewati batas jalan. Ya paling tidak arah yang dari barat, misalnya kita dari timur nggak terhalangi, itu aja. Dengan betul. Yang kedua, pengemudi atau pengendara sebagaimana dimaksudkan terhalang sesuatu atau rintangan atau pembajalan lain, di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Contohnya seperti ini, misalnya sebagai contoh yang datang dasar Pinang misalnya ya, kan kita pada sini itu kan kami, misalnya depannya ada kendaraan, nanti mungkin ada kendaraan, kita di belakangnya. Nah, kita jangan mengambil sisi kanan di sebelah kanan kendaraan, otomatis kan akan mengganggu kendaraan yang dari arah barat, itu nggak boleh. Jadi tetap memprioritaskan kendaraan yang di arah berlawanan. Jadi tata tertib seperti itu ya, di jalan ya, bisa dipahami Mas ya. Oke, terima kasih pemahamannya. Nah, ini kita tandakan ya, penurunan itu prioritas itu yang anak gini juga nih diperhatikan ya. Sebenarnya di dalam gini mulia Mas, ya gini mulia ya. Nah, itu perhatikan. Banyak tandakan ada turunan, apalagi yang wilayah gunung. Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan untuk saling berpapasan, kendaraan yang menurun wajib memberikan kesempatan kendaraan yang menanjak. Nah, karena apa? Karena kalau kendaraan yang dari arah bawah itu bebannya lebih berat, jadi harus tetap diprioritaskan kendaraan yang dari arah bawah. Kalau di sini kendaraan yang paling dekat mana ya? Oh ya, kalau misalnya jalan-jalan ke daerah Giriboyo yang samaan itu, misalnya ada kendaraan yang berpulang dari arah atas mau turun, misalnya ada trek atau apa, dengan saya minta ya bisa memberi kesempatan minggir dulu sebentar, kalau kendaraan sudah lewat baru teruskan
perjalanan. Nah, ini kalau lewat kereta api ya, bisa dibaca sendiri ya. Tetap berhenti ketika kita sudah berbunyi, palang itu sudah mulai menutup. Tapi kadang-kadang yang sok-sok dilihat di pemberitaan atau di YouTube atau di mana, banyak loh yang kecelakaan karena melanggar apa sebenarnya pintu kereta itu. Beda kalau sudah mulai dulu malah sok berdos di bawahnya sering kejadian seperti itu dan kita fatal. Itu yang ada 3. Yang kedua mendahulukan kereta api. Yang 3 memberikan tempat utama kendaraan yang lebih dahulu melintas di rel. Jadi nggak boleh nusuk-nusuk di sebelah kiri-kirinya, sebelah kanan kirinya nggak. Jangan mendahului di pas di lintasan kereta. Untuk beberapa saja. Mungkin kalau dari sini ya jarang-jarang mereka bilang ya, soalnya ada rel mereka. Ya, adanya pinggir kali. Saya mau di Bulon, jalannya lagi pinggir kali. Ya, lanjut Mas. Itu ya. Nah ini ya, jadi saat berkendara harus bisa memperhatikan cuaca. Itu kalau seperti sekarang ini musim hujan harus lebih berhati-hati karena jalan licin. Ya, memasuki jam masyarakat yang belum dijalankan dengan rambu-rambu. Nah, ini kalau misalnya di dekat-dekat misalnya melewati komplek sekolah di SD atau TK tahun itu, kita bisa melihat situasi harus memperlambat kendaraan. Nah, kan biasanya enggak dong, tetap terus. Wah, itu kadang-kadang kejadian kita lagi naik motor, tiba-tiba anak kecil nyebrang. Nah, jadi yang pertama kan yang seperti saya sampaikan di atas harus tetap memperhatikan pengguna jalan yang tidak bermotor dan berjalan kaki. Itu harus dari prioritas. Nah, itu mendekati perlintasan kereta api sudah harus memperlambat. Nah, ini yang benar dong, mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Jadi kalau mau menyeberang ya, waktu awal dikurangi kecepatannya. Nah, ini cara membelok ya. Lanjut Mas, lanjut. Nah, ini yang pertama ya, mana yang harus diprioritaskan. Yang pertama, kendaraan pemadam, kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, 3 kendaraan untuk memberi pertolongan, kecelakaan, 3 kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, seperti misalnya ada iring-iringan presiden atau menteri harus diprioritaskan, 3 kendaraan pejabat, kendaraan pimpinan dan pejabat negara lain negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan atas jenazah, ini konfi, pengawalan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi apabila kita sedang berkendara tidak ada ambulan atau apa, harus tetap memberikan prioritas, harus mendahulukan sebagai prioritas. Nah ini ya, ini sudah ada aturan untuk sirinenya sudah dijelaskan di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 59. Lanjut Mas. Nah ini ya, tentang aturan. Jadi untuk warna biru itu lampu rotator atau lampu apa namanya? Apa yang tadi ya? Tak mesti sekali tanpa katanya lampu yang di atas mobil itu petani sebenarnya. Kalau kepolisian itu khusus biru itu untuk kepolisian. Kalau merah itu untuk TNI, tahanan, kendaraan pembarang, ambulan. Kalau merah rescue dan pembawa kereta jenazah itu warnanya merah. Kalau kuning itu untuk rangkaian materi jalan tol.
daerah AC, perawatan dan mobilisasi umum, daerah dan angkutan barang khusus. Nah, jadi kalau ada yang biasanya dari dinas angkutan jalan itu menggunakan warna biru, itu melanggar, bukan aturan seperti itu. Jadi untuk lampu peringatan di atas kendaraan itu tetap yang menggunakan warna biru itu cuma kepolisian. Sebetulnya yang wajib atau yang mempunyai hak untuk melaksanakan pengawalan itu kepolisian. Nah, bisa dilanjut Mas Arif. Nah, ini ya safety riding kanan berkendara. Ya, setelah saya sampaikan untuk safety riding ya. Sekarang saya tanya, lampu depan kendaraan saat pada menyala apa enggak lampunya? Wajib layar menyala ya, biarpun itu tidak melewati jalan raya. Itu sudah sebagai standarnya. Jadi sekarang sudah ada istilahnya line on. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang sudah memang bisa seperti itu, jadi nggak ada saklar lampunya. Jadi sesaat mesti diwujudkan lampu sudah menyala. Karena apa? Untuk peringatan kendaraan yang lain. Yang kedua itu harus menggunakan helm. Nah, itu saya juga nggak bisa batik. Jadi tangan ini. Ini sepatu tangan aja. Nah, ini yang dimaksud dengan safety. Safety itu keamanan, riding itu berkendara. Dan paling nggak seperti inilah ya. Itu menggunakan helm. Nah, itu gunanya helm adalah ini fungsinya ya. Yang pertama, satu, tempurung gas, namun ringan dan lapisan lunak itu menggunakan helm yang ber-SNI. Karena kalau yang belum ber-SNI itu mudah pecah. Jadi diharapkan untuk Mas Mbak saat menggunakan helm itu helm yang sudah SNI. Ada lubang sirkulasi udara, kalau pelindung cahaya untuk menghindari silau. Terus ada kaca depannya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan helm itu banyak manfaatnya Mas ya. Yang paling tidak untuk keselamatan pribadi. Yang paling utama ya kalau misalnya nggak sampai jatuh lah. Paling tidak melindungi mata, ya melindungi mata karena ada kaca pelindung depan itu sangat bermanfaat saat kita menggunakan sepeda gadol. Itu ada tali pemegang dan pengikat. Jadi kalau menggunakan helm jangan cuma asal dipakai aja ya, harus diikatkan sampai bunyi klik. Pengikatnya harus benar-benar erat. Percuma kalau pakai helm cuma dipakai aja, tidak lah aku kudung dan helm kecil-kecil yang beri. Yang ini sudah pakai helm, asal pakai helm itu sangat tidak bermanfaat. Karena apa? Ketika jatuh helmnya kan juga akan gelundung, bahasa Jawa kan gelundung jatuh, helmnya percuma nggak pakai kalau pakai helm seperti itu. Tapi harus benar-benar sesuai. Gimana pakai helm yang benar itu harus sampai betul-betul menampakkan di kepala, terus ininya diikatkan, kacanya juga ditutup. Jadi tidak asal-asalan pakai helm. Nah, ini lubang pendengaran. Terus ada pelindung dagu. Kalau pelindung itu beda, langsung diipas di tali kakek itu. Tapi sekarang jalan-jalan itu biasanya cuma sampai di sini saja ya. Helm biasanya kan cuma mengikat helm, yang untuk pelindung dagunya. Kalau yang ada pelindung dagu itu helm full face yang cuma ada di atas matanya saja, yang sampai depan itu. Jadi pakai lampu stasiun itu full face itu. Yang beda ada pelindung dagunya. Nah, yang ini yang paling bawah, yang paling ini ya betul-betul lampu yang beneran. Jangan cuma pakai stiker ya. Betul-betul logo SNI. Lanjut Mas. Nah, itu sudah disampaikan dilanjut kiri. Ya, lanjut Mas. Nah, sudah selesai ini tuh nanti tata tertib berlalu lintas.
Nah, terus saya ulangi lagi. Yang utama kalau berkendara itu harus menggunakan kelengkapan kendaraan harus apa coba yang harus dilengkapi apa saja? Coba Mas. Yang harus dilengkapi kendaraan, yang harus ada di kendaraan yang digunakan, yang Mas Diri Mulyo. Ya, apa aja? Harus motor sih kayak apa lah? Sih kira-kira aman untuk perjalanan. Sih seperti apa motor? Apa saja? Coba. Hah? Aduh, masa mesinnya urek? Ya payah. Ya, saya ingatkan. Yang jelas mesinnya urek. Masa mesinnya mesin jahit yang oke. Nah, benar mesinnya urek. Tapi kelengkapannya harus komplit. Lampu harus menyala. Spion harus nggak boleh dilepas-lepas. Tetap diberi 2 spion. Nah, manfaat spion itu apa? Untuk melihat kendaraan yang mendekat dari arah belakang. Terus lampu isyarat harus sesuai standar, nggak boleh diganti-ganti. Depan tetap lampu standar putih, agak kuning-kuningan, lampu belakang merah. Sen mana tahu? Kalau sen harus warna kuning, begitu ya. Jangan diganti warna biru, warna biru kadang dibikin nyala semua, dua-duanya dip 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 dip. Kan saat itu ya, jangan modifikasi pengalaman ya. Bedanya dibikin nyala semua. Oke, malah bingung ke Mas, kita jadi motor kalau belum kali ini. Soalnya dekat ketika Mas direkam malah nyala semua. Rencang kanan, gerak. Ulangi, siap. Bisa tebak. Tegak, gerak. Rencang depan, gerak. Tetap depan, jangan turun dulu setelah saya gerak. Belum ada tegak, jangan turun dulu. Nah, satu lengan itu yang masnya paling pojok, maju. Masa mundur, tekeran. Nah, urut ketinggian ya. Kalau PBB seperti itu. Urut ketinggian ini kayaknya biarpun masih SMP baju depan ini nomor 2. Nah, nggak apa-apa. Kan urut ketinggian. Tegak, gerak. Istilah tempat gerak. Yang cewek. Siap. Ya, tegak, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istilah tempat gerak. Baiklah, untuk sesi siang untuk kegiatan di siang hari ini kita akan mencoba untuk praktek 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas. Dengar semuanya, yang dari pojok dengar toh? Nggih. 12 dasar pengaturan lalu lintas. Mulai dari yang pertama adalah stop dari arah semua jurusan. Oke, seperti contohnya. Stop dari semua jurusan. Gerakan. Panjang 1 kali. Oke. Untuk stop jurusan, semua jurusan, berarti itu semua digunakan untuk di perempatan. Kalau di perempatan berarti dengan gunakan semua jurusan, stop semua jurusan. Oke, paham ya? Siap, paham. Nah, kemudian untuk yang kedua stop dari arah tertentu. Stop dari arah tertentu. Contohnya, gerakan mulai. Jadi gerakannya tangan di depan. Demikian. Oke?
Kemudian stop dari arah depan petugas. Stop dari arah depan petugas berarti seperti ini. Jadi kan harus sejajar. Gitu ya. Stop dari arah depan seperti ini. Terus stop dari arah belakang sebelah kiri. Sudah yang keempat kali. Terus depan fluid. Oke. Seperti itu. Sama juga untuk yang jalan dari sebelah arah kiri petugas. Sama 2 kali tiupan fluid. Kemudian untuk percepat dari arah kanan, percepat dari arah kanan, gerakan mulai. Sama juga 2 kali tiupan. Yang sebelah dari sebelah kiri juga sama 2 kali tiupan fluidnya. Gerakan mulai. Demikian. Oke, untuk yang perlambat dari arah kanan, perlambat dari arah kanan berarti aba-abanya demikian. Sama juga yang sebelah kiri juga sama dari sebelah sana 3 kali tiupan. Gitu. Oke, sudah paham ya? Ini hanya menambahkan saja dalam artian untuk mengulas kembali. Kemungkinan adik-adik juga sudah paham, tapi supaya lebih paham lagi untuk dicontohkan gitu. Demikian. Selanjutnya kita coba praktek adik-adik semua bareng-bareng ya. Praktek bareng-bareng. Monggo. Siap. Gerakan mulai. Jalan dulu. Ya. Cukup. Stop dari arah tertentu. Gerakan mulai. Ya, sudah paham. Cukup. Stop dari arah depan petugas. Gerakan mulai. Wali Pak Sia. Konsentrasi. Cukup. Stop dari arah belakang petugas. Gerakan mulai. Stop. Stop dari depan dan belakang petugas. Gerakan mulai. Nah, banyak ini Mbak. Lurus. Nah, diasumsikan seperti ini biarpun caranya agak berhimpitan, nggak apa ya, yang penting bisa dipahami. Cukup. Sekarang menjalankan ya. Menjalankan dari arah kanan petugas. Gerakan mulai. Kanan ya. Cukup. Gerakan dari jalan apa namanya percepat dari arah kiri. Gerakan mulai. Nah, seperti itu. Gerakan mulai. Gerakan dari arah depan petugas ya. Dari kanan bisa. Oke. Terus. Nah,
ya. Diperhatikan Pak Aryan. Ya, cukup. Menjalankan dari arah kiri petugas. Gerakan mulai. Lurus dulu, baru agak ditutup ke atas sedikit, depan langsung ke arah jaga. Begitu untuk gerakan menjalankan dari arah kanan maupun kiri petugas. Cukup. Menjalan. Nah, begitu. Didit. Untuk isyarat suaranya. Cukup. Ya, satu dua istirahat, tembak, gerak. Ke paling belakang. Gerak cukup di situ. Yang 2 orang dari arah selatan menyiapkan. Ayo dijalankan. Ya. Itu ya dari arah timur nanti agak ke selatan ya, jangan lewati marka. Ya jalan. Ya jalan. Ya sudah cukup, sudah aman. Menjalankan, kita lihat situasi jalan dulu. Kalau misalnya ada yang mau menyeberang lagi, kita perhatikan alur-alur PKS atau Patroli Keamanan Sekolah. Untuk hari ini saya cukupkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Misalnya masih ada kurang jelasnya, nanti tadi dari Bapak Ibu Guru sudah mengkopi dan diperbanyak waktu ya. Nanti bisa dipelajari di rumah. Jadi saya terima kasih perhatiannya. Saya mohon nanti pelaksanaannya bisa berjalan baik, aman, dan saya kira semua saya harapkan bisa berjalan aman, lancar, dan sukses untuk program Patroli Keamanan Sekolah di SMK PIB Winang. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya untuk pelatihan PKS pada hari ini kita cukupkan. Semua tergantung kalian, materi sudah diberikan, kalian dituntut untuk pendalaman materi nanti di sekolah masing-masing. Tentunya ini melalui proses yang tidak instan, di mana ini harus kalian beranikan diri dan kalian harus memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk mencoba. Ketika kamu tidak berani mencoba atau tidak mau mencoba, kapan kalian mau berani? Seperti yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi, yang pertama kalian harus pede terlebih dahulu, punya percaya diri bahwa saya bisa untuk menghentikan kendaraan, bahwa saya bisa untuk menghentikan, untuk menyeberangkan orang-orang yang nanti akan menyeberang. PD dan saya harus bisa tampil di muka umum. Tanpa kalian belajar dan mencoba memberikan kesempatan pada dirimu sendiri, mustahil kalian langsung bisa. Untuk itu, mulai besok silahkan nanti ada pendalaman materi. Kalian harus memahami rambu-rambu. Tentunya keselamatan diri kalian sendiri itu lebih utama. Keselamatan kalian lebih diutamakan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian ceroboh dalam mengambil keputusan di jalan, ceroboh dalam mengambil gerakan atau keputusan itu tadi. Ini di ndek ora ya, kuwi dene banget to dene ra sido. Nah, bisa jadi nanti ketika mungkin berdoa dimulai.
Bismillah.